Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah bicara tentang halal dan haram dalam pernikahan, dalam masalah adud az-zawjat atau poligami. Dan kita bercerita apa hikmah Rasulullah SAW menikahi lebih dari 4 orang. Kemudian bantahan dari orang-orang yang menuduh bahwasanya Rasulullah SAW dia hanya mengikuti syahwat atau mengikuti hawa nafsu semata. Inti dari yang kita sampaikan sebelumnya adalah beliau menikah lagi sesudah istri yang pertama yaitu Khadijah meninggal dunia. Beliau menikah lagi ketika umurnya sudah lewat dari 50 tahun. Ketika kesibukan berdakwah sudah semakin bertumpuk-tumpuk. Nah, dan beliau tidak berpoligami ketika masih muda. Ketika tidak ada aturan membatasi berapa orang perempuan yang bisa dinikahi. Kemudian belum ada kesibukan atau risalah dari Allah karena memang belum diangkat jadi nabi. Nah, harusnya kalau orang itu memperturutkan hawa nafsu atau syahwatnya, nah tentu ketika muda dia akan lakukan hal tersebut. Nah, itulah bantahan dari para ulama dari tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Rasulullah adalah manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, sekarang kita masuk kepada permasalahan talak, kemudian rujuk dan iddah. 3 hal yang ada di dalam pernikahan, 3 hal yang di dalam Islam itu diatur dan tidak boleh sembarangan. Kalau seandainya tata caranya itu salah, kita khawatir nanti itu dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada syariat untuk menjadi hulu, mencari-cari kelemahan syariat Allah. Nah, padahal pelakunya yang bermasalah, bukan syariatnya yang bermasalah. Talak itu artinya melepas, menanggalkan. Jadi ada ikatan antara suami dan istri, lalu dilepaslah yang mengikat mereka. Itu namanya talak secara bahasa. Nah, sedangkan menurut ketentuan hukum, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau dengan lafaz yang semakna dengan itu. Saya ceraikan atau saya talak, atau ada lafaz yang semakna dengan itu, silakan pakai. Yang dia sebut itu tujuannya memang untuk melepaskan ikatan pernikahan yang ada. Nah, jadi secara bahasa dia adalah melepaskan. Nah, secara hukum dia adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Nah, kemudian menurut ulama yang bernama Abu Zakaria Al-Ansari, talak itu adalah hal yang dinikah lafaz talak wa nahwi. Talak adalah melepas dari akad nikah dengan lafaz talak atau yang sejenisnya. Nah, hampir sama dengan definisi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, jadi talak artinya melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Siapa yang ingin mentalak istrinya tapi dia tidak lafazkan, maka belum jatuh talaknya. Atau dia tidak melafazkan melalui tulisan saja, itu jatuh. Tetapi kalau talaknya hanya dalam keinginan atau hati saja, dia tidak terlontar dalam bentuk lisan, tidak juga dalam bentuk tulisan, tidak pula dalam bentuk isyarat karena memang dia bisu tidak bisa mengeluarkan suara.
nah maka dia tidak jatuh hukumnya dan dianggap belum bercerai. Jadi tidak ada cerita mentalak kau dalam hati, ya masih cita-cita aku ada cerita udah. Ya, gua kalau cita-cita, gua punya keinginan saja baru. Tapi alun diucapkan maka belum jatuh. Nah selanjutnya, di dalam Islam hukum talak itu ada 3. Ada talak yang wajib. Ya, wajib dijatuhkan kepada pihak. Ya, talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim atau pihak penengah. Karena perpecahan antara suami istri yang tidak mungkin disatukan kembali. Dan talak adalah satu-satunya jalan. Dan ini dalam undang-undang positif yang berlaku di negara Indonesia. Nah, salah satu yang bisa membuat suami istri itu bercerai tidak bisa rujuk lagi adalah adanya pertengkaran yang tidak mungkin rujuk kembali. Nah, mungkin tidak perlu ajarkan sampai rinci pertengkaran aku namun awak tidak bisa rujuk lagi. Sampai itu ke hakim, diterima oleh hakim. Nah, ketika itu ada kewajiban untuk memisahkan dua orang ini. Karena kalau tetap disatukan, maka yang terjadi hanyalah menumpuk-numpuk dosa antara dua pihak, baik suami maupun istri, karena masing-masing sudah tidak patuh lagi kepada syariat Allah di dalam rumah tangga. Nah, itu talak wajib namanya. Nah, kemudian talak haram, talak tanpa alasan yang benar, diharamkan karena menganiaya atau untuk menyakiti istri. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, talaknya bisa sampai 100 kali. Dia gantung perempuan itu tanpa tali. Nyu ingin menyakiti hati perempuan tadi. Dikecanya istri awak, dah. Tiap sebentar kan dia talak. Dikecah dah lapeh, dah jo. Karena setiap talak nyu bayi 20 rujuk balik. Nah, jadi tujuan orang-orang jahiliyah seperti itu ya untuk menyakiti dan menganiaya istri tadi. Nah, atau ya, talak yang haram itu ketika misalnya laki-laki mentalak istrinya karena ingin berhubungan dengan perempuan lain. Zawak namanya, talak istrinya untuk mencoba lain. Hanya anggap pedusi itu ketika seperti barang atau produk komoditi. Ketika dia sudah bosan memakai, ya sudah dia cepatkan, dia cari yang baru. Itu tidak bisa. Sekarang istrinya sudah 4. Nampak yang agak tercelakkan yang condong mata kena rancang. Ya itu cik. Nah, tapi istri yang melampik caranya lagi. Telak cik. Tapi ada berujuk. Kalau tujuannya untuk bersenang-senang atau untuk merasakan perempuan yang baru, itu termasuk yang dilarang. Nah, kemudian talak sunnah, talak yang disebabkan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah atau suka melanggar larangan Allah. Si istri dikategorikan rusak moralnya padahal suami telah berupaya memperbaikinya. Kalau ada seorang istri yang suka melanggar, berbuat maksiat, tidak mau patuh kepada perintah Allah dan tidak mau patuh kepada perintah suami di dalam hal yang sesuai dengan syariat. Intinya kewajiban tinggalkan, larangannya langgar. Suaminya menyuruh dalam sesuatu yang dibenarkan agama, nyo membangkang. Nah, sudah dinasihati, sudah bersabar suaminya bertahun-tahun, tapi tidak sedikit pun perubahan nampak pada diri perempuan tadi. Sunnah itu ditolak. Ingin terus berjuang memperbaikinya, bagus. Nah, tapi dia lama-lama bakawan dia tukang maksiat, dia suami-suami lah maksiat dia keren doanya. Talak sudah cepet daripada waktu. Nak berubah kepada yang lebih buruk. Bisa dia terus bertahan selama dia tidak terpengaruh dengan keburukan yang dilakukan istrinya. Bisa dia bertahan dengan alasan semoga dia bisa berusaha semaksimal mungkin merubah apa yang dilakukan oleh istri itu. Nah, jadi ada kalanya haram, ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Jadi hukum talak itu tidak satu, tergantung situasi yang sedang dihadapkan. Nah, kemudian rukun dan syarat talak. Suami tentu ya, tidak mungkin seorang perempuan jatuh talak antasiana menalaknya jelir. Nah, jadi suami adalah rukunnya. Talak yang dijatuhkan suami dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal balik kemudian talak itu atas kemauan sendiri.
Nah, banyak talak itu yang berkemauan atau yang berkehendak adalah keluarga si suami. Ya mungkin keluarga suami merasa sejak dia sudah punya istri, dia lebih sayang kepada istrinya, lupa kepada dunsanak-dunsanaknya. Sehingga saudara-saudaranya, keluarganya merasa tidak suku. Karena inyo merasa ditinggalkan dek gara-gara suami ko lebih perhatian kepada istrinya. Amat kau didorong-dorong lah cara itu. Masa gara-gara dapet istri, nyo dapet gadang, lupa dan awak saudara-saudara yang macam-macam lagi cek keluarga atau keluarga yang buruk dan menentu kerja. Sangko tu laki-laki itu nyo dan punya. Jadi pelanggar-pelanggar je hubungan darah tu leh. Karena yang di bawah ketiak suami itu ketika nyo membeli rumah tangga, yo istri dan anaknya. Tu ceritanya di Allah dulu kayaknya tu anak istri bah kemudian menawak dan sanaknya atau apa je ibunya dan mungkin punya pencarian. Dia tidak pernah dulu tergantung karena anak dia sudah biarkan dia dengan keluarganya sendiri. Tapi Islam juga mengingatkan pernikahan tidak memutuskan hubungan seorang anak dengan orang tua. Kewajiban dia berbakti tetap berlaku dalam agama. Nah, itulah penyebab pihak ketiga yang dikasih banyak perceraian karena ada pihak yang ketiga. Nah menikah laki-laki itu dia berdosi itu, tapi nanangnya dingin itu keluarga. Nah, dan jadi keluarga rumah dari Tuhan merusak rumah tangga yang dibuat oleh saudara kita sendiri. Nah, jadi atas kemauan sendiri, ya bukan atas paksaan. Kemudian rukun yang kedua istri. Talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah apabila istri masih dalam ikatan suami istri secara sah dan istri dalam keadaan iddah, talak raj'i atau ba'in sughra yang dijatuhkan sebelumnya. Jadi kalau suami nak mentalak tu dia balik berakal, bukan orang gila, bukan dipasuh, bukan diancam. Nah kemudian istri yang ditalak tu istri yang dinikahinya secara sah. Sah yang kita maksud sesuai rukun dalam agama dan syarat sahnya. Walaupun mungkin ada beberapa undang-undang yang tidak dipenuhinya, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Yang undang-undang itu untuk menjaga kemaslahatan ya anak atau ya istri itu sendiri. Kan ada kasus beliau ada nikah siri. Nikah siri itu rukun dan syarat dalam agama langkuk sebenarnya. Cuma dia dianggap siri karena tidak dicatatkan dia ke kantor catatan sipil. Nah penyebab atau alasannya banyak. Sebab kalau dicatatkan secara resmi, kalau nya PNS, bisa tangga baju PNS-nya. Karena tidak boleh poligami kecuali atas izin istri pertama atau atas izin pengadilan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah kini dia menikah secara siri. Lalu ada suaminya SMS, engkau ambil talak, awak cerai. Sah talaknya itu sah. Karena istri itu dinikahinya secara sah menurut agama. Susahnya lekor di pengadilan. Ma bukti engkau adalah istri syanu itu. Mas suri. Ini ada suri. Nanti di pengadilan untuk lo mentalak orang yang nak ada bukti wak si istrinya atau wak suaminya. Sebenarnya nak wak pacaran ini lah. Mulai sekarang kita putui antara bilonya menyambung ke hilera. Ini putui ini. Bilonya akak. Mulai kini orang bercerai akak sendak ada. Dia ada yang dia kui, dia gamuh mulai. Hanya lah mengecek tu. Ya, mulai kini awak putui, mulai kini awak resmi bercerai. Putus. Asal mau itu. Antara bilo akaknya, antara bilo hanya putui je. Jadi akadnya sah, baru bisa ditalak istri. Kalau akadnya tidak sah, tidak perlu ditalak, karena dia bukan sebenarnya, dia bukan istri kita. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah silah. Syaratnya adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik secara sharih, kinayah, sharih secara jelas, kinayah secara tidak langsung, baik lisan, tulisan maupun isyarat. Ya, kinayah itu masih satu biang.
Kalau sharih langsung. Nah, kinayah itu termasuk pulanglah engkau ke rumah orang tua. Serupa kecil aku pulangkan saja kepada orang tuaku atau minta. Kalau dipulang dia dah kira ada tuh cik. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin dia laki-laki kau tahu perangai yang kali talaknya. Kalau langsung mengakunya, ya ancui si rumah kau ancak pakai kata-kata kinayah. Atau kalau berado-berado kau mau cekak fisik. Lapor polisi atau tangkap awak kalau ada memang dia bukti-bukti secara fisik, cak main tulisan, nak kirim orang lain, nak teleponnya, ya itu bukan pelecehan, karena pemakaian lisan, pemakaian tulisan, pemakaian isyarat, ya diberikan kepada penentuannya itu tergantung kepada situasi dan kondisi antara orang-orang yang bertikai suami dan istri tersebut. Kalau langsung nak telurnya ngecek, hilang senang kali jatuh sendiri. Tapi kalau tak bado-ado, tak langsung ada. Ini kan seolah Islam terkasar, kejam. Masa model-model itu pelecehan dan lain sebagainya. Disengaja, tidak dipandang sah apabila dipandang sah talak itu apabila ada kesengajaan al-qasdu. Al-qasdu itu niat, al-iradah. Jadi kalau seandainya mengucapkan itu tanpa disengaja, yang dipakai oleh hukum negara kita adalah dia tidak jatuh. Padahal ya ada hadis Nabi 3 hal yang kalau bersungguh-sungguh jatuh, kalau tidak bersungguh-sungguh pun akan jatuh hukumnya. Dan salah satunya adalah talak. Tidak bersungguh-sungguh pun akan tetap jatuh talak tersebut. Makanya jangan dipermainkan. Nah, jadi itu rukun dan syarat. Suami dia berakal balik dan tidak dipaksa keluar talak itu atas kemauan sendiri. Nah, si istri yang ditalak adalah istri yang dinikahi secara sah menurut agama. Nah, kemudian sifat talak dia bisa langsung atau sharih jelas, bisa kinayah memakai bahasa-bahasa majaz. Kemudian ada keinginan dan ada kesengajaan untuk mengucapkan lafaz tersebut. Nah, itulah definisi dari talak. Kemudian hukum dari talak, kemudian rukun dan syaratnya. Nah, selanjutnya pembagian klasifikasi talak itu sangat banyak sekali. Ya, ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Talak ditinjau dari segi jumlahnya. Ada talak satu, talak yang pertama kali dijatuhkan suami dan hanya dengan satu talak. Atau apa jale-jale mengecek. Ya, buat talak engkau dengan talak satu. Buat dia talak cik. Atau dari segi jumlah itu masih boleh balik, masih dalam kategori talak raj'i. Kemudian talak 2, talak yang dijatuhkan suami untuk kedua kalinya atau untuk yang pertama kalinya, tetapi dengan 2 talak sekaligus. Misalnya suami berkata, aku talak kamu dengan talak 2, atau kapatanglah keluar talak cik. 3 bulan ulang perangai itu balik keluar lo talak cik lain. Jadi nam perlu apa ingin jatah pak semua duit talak tu 3 kalinya. Dan disangko sesudah mengaluan talak tu rujuk awak, maka talak tu nak terhitung betul. Ada lo tu nak betul. Kalau itu bisa serujuk sampai 100 kali pun. Yang nak dihitung kalau akan sudah tu ada rujuk, tu nak dihitung. Itu nak dihitung bahala tu. Itu memang nak suami isteri benda itu. Setelah diceraikan atau ditalak satu kan ada masuk iddah. Nah, di dalam masuk iddah tu kalau balik suami dia rujuk ada maunya. Tapi ingat apalah pakai cik. Tinggal 2 oleh getah tu. Ya, tahun 2010 keluar cik, tahun 2005 keluar cik lain. Lah tu cik lain, siapa dia ada? Nampak kamu lupa ustaz, tak yo tak nak tindak ada cerita tu. Ada tiba kau zina kau. Ada juga bagusnya tu buku talak tu ada akan baca contoh. Ya, talak sekali, terjadi sekali contohlah. Ada. Makanya dianjurkan, bukan jadi syarat ketika rujuk itu ada saksi. Talak 3.
Talak yang dijatuhkan oleh suami untuk ketiga kalinya, atau dia talak pertama kali tapi dia kecil kau talak langsung ketiga. Ya, engkau saya talak dengan talak 3. Tidak sah menurut aturan awal. Yang dipakai di pemerintah Indonesia adalah barana keluar dari mulai apa talak itu, dan menurunkan talak nanti adalah pengadilan. Bisa ditanya ke Buya nanti karena ada pembahasan talak di luar pengadilan apa statusnya. Karena kalau talak di luar pengadilan itu jatuh dan diakui, mengalu pengadilan. Beko kalau kecil pengadilan dosa jatuh baru itu. Tapi kalau tidak cek tidak. Apabila secara agama nak keluarkan di luar pengadilan tu rukun syaratnya terpenuhi. Itu susahnya kalau aturan itu nak maiki. Ini minta kat seram pula. Memang ada 2 pendapat dalam talak 3 sekaligus. Ada sebagian ulama mengatakan, makanya mayoritas kalau talak 3 sekaligus sebenarnya jatuh cik. Tapi ketika Umar berargumen dia biar batu 3 tu dijatuhan. Para jatuh dia. Cik tu 3 cik. Barang itu apa? Kalau talak 3 tangan orang. Itu aja Tuhan. Cik aja Tuhan untuk ketiga-tiganya aja Tuhan. Apa dah bantu nak ambil 3 buah. Lalu aja Tuhan dia jatuh oleh ketiga-tiganya. Pemerintah dan hakim-hakim agung awak tu menganggap kalau awak kecil talak 3 jatuhnya 3, banyak orang bercerai. Sementara agama Islam mempersulit cerai. Pendapat jangan. Jadinya bermaksud talak nan sekaligus 3 dijadian cik, semoga itu mempersulit orang untuk bercerai. Mungkin bercerainya sulit, tapi tiap sebentar kan luasnya talak. Serumpun betul minta talak. Pelebihan ada ini 3-nya. Ala jatuh kan cik yang boleh jatuh. Nanti jatuh tidak dicakim itu. Kan dengan tuan pengadilan juga begitu. Dari perbedaan-perbedaan yang ada itu aja sembarang sabri saja. Nah laki-laki tolonglah jago, ditahan nampak bersih dan minta-minta jangan sebentar. Ianya memang dibolehkan, tapi nya abghadul halal, perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah. Boleh kalau bandingkan jo talak-talak yang ada dalam agama lain. Kalau dalam kitab Injil siapa mentalak itu yang pada asal orang berzina yang lekok kalau menikah dengan dia. Misalnya ibu panjangan syariat, ya agama Nasrani kita, ada syariat Islam, ada sesuai dengan fitrah manusia, mana paling mengarati dengan kebutuhan manusia, atau mukaranah nanti. Ya ada talak dalam agama Nasrani, ada talak dalam agama Yahudi, ada talak dalam agama Islam. Sebenarnya dapat dibandingkan nanti di bebek di manusia nanti Allah menurunkan nanti terjaga kemudian nanti ini baru-baru. Tapi bagi beberapa orang atau beberapa kalangan tertentu perbandingan seperti itu dibutuhkan supaya kalau dia yakin dia agamanya. Makanya dalam mata kuliah itu ada al-adiyan atau muqaranatul adiyan, perbandingan agama. Sebenarnya patut dibandingkan di perbandingan agama itu supaya bapak ibu bisa tahu ya kalau berdialog dengan orang-orang yang beragama seperti itu kita tahu di mana titik kelemahannya dan kita tahu di mana keistimewaan Islam dibanding syariat yang lainnya. Awak kan yakin syariat Allah itu paling istimewa, tapi untuk menjalin ke orang itu kok payah. Karena kalau awak ingin membandingkan tentu ada pembandingnya. Awak dan tahu dan punya awak saja. Nah makanya ya dialog untuk masalah seperti ini bagus. Sebab kalau misalnya orang tua caci-caci Tuhannya hanya balik betul caci pula Allah. Berarti awak menjadi penyebab dicacinya Allah tanpa ilmu oleh mereka. Nah, kalau ingin berdialog dengan orang itu lebih baik kita bandingkan syariat. Pernah kita masuk ke dalam grup situ misionaris isinya. Tak terjawab. Kalau kalian ingin dialog dengan orang Islam ini,
Ba'a peraturan warisan dalam agama kalian. Ada tak syariat yang seperti itu? Bagaimana talak, pernikahan dan lain sebagainya? Tapi yang kurang itu malunya. Ya, apalagi kitab Injilnya tu ayat yang dibaca tu nak itu dah, lah ditentukan nak itu negeri baca. Yang lagu-lagu tu saya negeri baca dah. Anan syariat negeri baca dah tu. Karena nanti akan terbukti bahwasannya sudah dirubah-rubah dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Makanya tak punya. Jadi talak dari segi jumlah ada 1, ada 2, ada 3 dan tidak ada yang keempat. Ya, boleh puluhan, boleh ratusan, tak ada. Seandainya ditanya cik-cik kepala keluarga, ternyata lah ada rujuk sampai 10 kali bagai. Kalau berzina dia di rumah tu. Anaknya masih meyakini kalau ia sah sebagai suami isteri. Nah, itu tanggungjawab sihat. Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya mantan suami rujuk. Talak dari segi jumlah, talak dari segi boleh balik atau tidak. Nah, yang pertama namanya talak raj'i. Sesuai dengan namanya talak tu boleh rujuk balik. Ya, selama masuk iddah. Tapi kalau masuk iddah dah berakhir barunya rujuk, tak ada cerita rujuk dan model itu kecuali menikah dengan pernikahan yang baru. Itu rujuk dan nikah balik itu. Buat talak kini masuk iddahnya 3 kali suci. Ya, alun sekali suci lewat lagi balik. Sudah. Perlu lo balik Ustaz, tak perlu. Dianjurkan manggil orang saksi silakan. Ya, kalau rujuk-rujuk seorang Ustaz boleh. Ya, abang tak ada ngecek-ngecek yang merujuk Ustaz, ya bos saya makan tu boleh lo jenyok. Ya boleh. Boleh perkataan, boleh action langsung terserah. Berkhalwat saja berdua tu lah rujuk tu. Nampak yang murahnya tu. Nah, tapi kan untuk mengantisipasi lupa. Dia gara-gara capek nak rujuk nak tekan hari ni jatahnya lah keluar cik. Kecilnya kalau pernah keluar itu saja. Nah, itu kira-kira anak muda dan nikah tu dia tahu tu nak. Awak tak kira. Ancak nak menikah tu dia dan daurah ternyata tu. Baik daurah untuk menikah tu 3 bulan ditata je, supaya tahu aturan-aturan talak, rujuk dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, at-talaq marratan fa imsakum bil ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Talak yang dapat kembali ada 2. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikannya dengan cara yang baik. Setelah talak 2 kali, itu berarti talak yang ketiga itu talak bain lagi. Ya, talak yang tidak bisa kembali kecuali menikah secara baru atau dengan akad yang pertama. Atau talak bainnya kubra, dia tidak boleh menikah kecuali perempuan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan berhubungan. Kemudian mereka berpisah secara alamiah, tidak rekayasa. Baru dia bisa balik kepada mantan istrinya. Jadi talak rajul itu talak pertama, dia talak kedua. Bisa rujuk. Rujuk itu bisa langsung. Raja'tuki, aku rujuk kepada engkau. Itu langsung. Ya, awak balik buku karwehnya, awak balik ayam ke pautannya. Itu kinayah. Buku ayam lah balik ke kandang lihat apa. Jadi, itu rujuk. Jadi kalau punya ayam asli ni, ayam lah balik pulang itu kasihnya ayam dan asli tu kan. Ya, papa sakan tu, pak ngaku salah, kopi sakan gengsi tinggi kau. Apa? Kalau basuh kinayah tu, nak yang salah. Tu makan masakannya, tu pecik tangannya, tu pergilah berjalan-jalan berdua, berkhalwatlah. Sudah. Lalu jualnya tu. Ikulah sama salah lok sekamar, dari makannya, lah khalwatnya. Yang kecil dulu jual-jual lain. Apa ada cerita? Jadi rujukannya mesti lafaz, perbuatan bisa. Yang kedua talak bain. Talak yang dijatuhkan suami di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan akad yang baru dengan seluruh syarat dan rukunnya seperti mereka pertama kali menikah. Nah, itu nak bisa rujuk.
Kalau balik tu nak tujuan nama orang tu nikah balik tu. Ya, nikah balik tu bukan nikah maulang tu. Ya serupa belum pernah menikah. Bain pun ada dua. Ada bain sughra, ada bain kubra. Bedanya kalau bain sughra, apa bisa langsung balik menikah jumantan istri awak tadi, tanpa disyaratkan istri awak tadi menikah jo laki-laki lain dulu. Itu talak 3 ketik. Sedangkan talak 3 gadang, ayo pada situ nak bisa awak nikahi langsung dengan pernikahan yang baru, kecuali setelah dia menikah dengan laki-laki lain, berhubungannya tu bercarainya, baru awak bisa balik ke mantan istri awak tadi. Ya, tu kod lain bercarainya, beda itu. Nanggo lah, menyesal. Lapihan jola. Penyesalan itu ya orang datang kemudian, tapi sekali datang menyakitkan. Jadi cari-cari masalah. Jadi ingat, yang berlaku di Indonesia bain sughra semuanya. Tak ada bain kubra. Karena melalui pengadilan, adalah undang-undang awak, talak yang dijatuhkan melalui pengadilan itu semuanya bain sughra. Makanya jangan takajui. Itu kan lari talak 3 nya. Maka bisa saja langsung nikah balik. Yo talak 3 tapi nak keteknya. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan di awak namanya bain sughra sadono. Dalam undang-undang pernikahan tahun 74, satu talak yang dijatuhkan oleh pengadilan alias fasakh itu dinilai talak bain, sehingga yang sudah bercerai bisa langsung kembali tanpa disyaratkan perempuan menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan bain kubra hanya disyaratkan untuk menikah. Makanya ada namanya nikah Cina buto. Ya, dia ingin kembali, tapi nak istrinya alunya menikah dengan lain-lain. Hanyalah tersesat ingin balik. Maka dicarilah orang-orang yang agak ongok, agak sedikit. Bisa dia tua, dia lain sebagai samalam cara langsung yo. Kopi teh. Ya, ingin nak beli nak kamera jadi. Tapi nak salah TV tu ambil lah ya. Beli baju baru, beli yang sebenarnya. Ingin pas malamnya caranya. Jadi malam pertama udah tak kenal dia dah. Mengamuk aja. Dia ada perjanjian, dia balik. Ini kan banyak kasus model itu. Dak ada. Pas malam pertama ada berdua lelaki saja. Berdua. Dan keceknya indah dulu dah. Kau nak level aku dah. Kau nak tipi yang bor kau. Ya, kau nak main awak dah kau. Sudah. Nak mau dipisah dah. Awak berencana, rencana Allah pasti banyak. Ya kau untung lagi sesuai dengan rencana awak. Kalau tidak dia kau apa? Kalau sesuai lagi rencana awak berdosong. Namun nikah tahlil yang terlibat di sana dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rekayasa. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Jika dia mentalak perempuan tadi, maka tidak halal baginya kecuali sesudah perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain. Itu bainnya bain kubra. Jatuh cicit. Jadi contohnya bain sughra. Ketika bapak menjatuhkan talak 1, lalu dimasuk idah bapak dah rujuk-rujuk, anan tadi 1 langsung jadi 3 dia kata. Awak kaluan talak 2, ada kesempatan rujuk, ada masuk idahnya menunggu awak untuk balik. Tapi masuk idahnya awak dah rujuk-rujuk. Aku ketika itu 2, jadi 3 pula. Tapi 3-nya 3 ketek, 3 gadang. Jadi sesudah mentalak, untuk meredakan ketegangan, ayo berpisah agak beberapa minggu. Jangan sampai habis masuk idah perempuan tersebut. Jika masa idahnya sudah habis, maka positif dia sudah lepas dan tidak bisa dirujuk lagi.
Kadang-kadang ya, lah lewat masa iddah, balik suaminya, anak padusinya terima juga. Padahal kalau hubungannya tu berzina, atau lah dengan tua tu itu keren juga lah. Tapi zina juga tu. Kalau di awal ada masalah, dia kira itu masalah. Agar orang kan tahu ada masalah pada itu. Ada nak rujuk tiup sebentar lah lagi sangat tinggal rujuknya kecil. Lah 1 tahun je, alun rujuk lah 1 tahun lah. Hanya kecilnya bisa dia rujuk. Hanya menyangkut salah istrinya nak mengadu. Ya. Itu perlu bicara. Padahal nak mengican, amun talak 1. Itu payihnya, mahilangnya 1 tahun. Lah lewat 3 kali suci. 3 kali kurung. Baru dia balik. Hanya kecil itu istrinya je baru. Itu nama bayu. Yang bukan tak ada melakukan suami bodoh cakap. Itu nak masalah awak lah. Awak nak ingin itu. Kalau seandainya ibu-ibu tak ingin, kalau dalam agama itulah harus berpisah, ya berpisah lagi. Nak tergantung keinginan awak tidak itu. Itu pembagian talak dari segi boleh rujuk atau tidak. Ada yang boleh rujuk, namanya raj'i. Ada yang tak bisa rujuk lagi, namanya bain. Nah, kemudian talak dari segi keadaan isteri. Aku harus diketahui juga. Semara-semara mentalak. Ini kan isteri yang boyo, tapi keadaannya dicari. Ada namanya talak sunni. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu tersebut belum dicampuri atau digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Itu talak sunni. Talak sunnah kalau bahasa lain. Jadi ya, suami menjatuhkan talak kepada istri yang sudah digaulinya pada waktu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci tersebut belum dicampuri. Nyolah bergaul dengan manusia tadi. Kemudian datang waktunya berhalangan. Nah, sesudah habis masuknya berhalangan, nyo suci balik, alun digauli dek suaminya, nyo dijatuhan talak, tu talaknya sunni namanya. Nah, ketika nyo berasiah dari berhalangannya, ya, lalu nyo berhubungan dengan manusia tadi, sudah nyo berhubungan, sudah tu nyo talak, tu talaknya talak bid'ah itu, dah sunni itu. Karena nyo mentalak istrinya bukan dalam keadaan suci, ya, sesudah dia bersih dari haidnya. Jadi ketika manusia itu berasiah dari haidnya, sebelum dia dicampuri, wajatun talak tu sunni. Tapi setelahnya bersih dari haidnya, sudah tu berhubungan, sudah tu baru talaknya, itu talaknya talak bid'ah, bukan sunni namanya. Atau mentalak istri ketika dia hamil, itu talak sunni namanya. Tentunya ada orang bercerai ketika istrinya sedang mengandung. Ya. Kejam itu tidak. Itu ada tujuan itu. Kalau dicari dia kejam, tidak diharapui wanita dan lain sebagainya. Jadi pada si hati itu suci. Itu yang berlaku dalam undang-undang negarawan. Pada si hamil bisa dijatuhi talak. Karena talaknya termasuk kategori sunni. Yang kedua, talak bid'ah atau talak bid'ah. Talak yang dijatuhkan suami pada istri yang pernah dicampurinya dengan keadaan istri sedang berhalangan. Kemudian keadaan suci, tapi pada waktu suci tersebut sudah digauli. Mentalak perempuan yang sedang berhalangan itu talak bid'ah namanya. Mentalak perempuan yang suci dari haidnya, ketika dia lah suci, wak bergaul, sudah bergaul lalu wak talak, itu talak bid'ah dia namanya. Yang Ali tahu tu anak-anak muda wak. Anak-anak muda Ustaz, kenapa tugasnya tenturin? Itu panjang awak. Yang harusnya jadi panjang awak ketika awak dah tahu, dia tak boleh jadi ini orang. Yang pengkukan ni tadi enak, dia jadi. Yang penting itu talak, itu lah tu. Walaupun talak bid'ah tu dituang juga, tapi dia dah boleh. Ya, ketika Abdullah bin Umar disuruh Nabi, balik, irji.
rujuk lebih. Karena dia mentalaknya talak bid'ah, bukan talak sunni. Kemudian yang ketiga, indak sunni, indak pula bid'ah. Talak yang dijatuhkan suami ketika istri belum pernah dicampuri sama sekali. Kemudian belum pernah haid karena masih kecil atau sudah menopause. Maka ketika mentalaknya indak bid'ah, indak sunnah. Seperti itu. Jadi kalau dia pak talaknya talak sunni dalam keadaan suci, ya ketika itu lalu dicampuri semenjaknya bersih dari berhalangannya, atau ketika dia sedang hamil. Karena ketika dia sedang hamil, dia tidak pernah berhalangan lain. Ketika itu dianggap talaknya talak sunni. Itu kalau ditinjau dari kondisi si istri. Ketika dia sedang suci belum dicampuri, itu sunni. Ketika dia suci sudah dicampuri, itu bid'ah. Ketika dia menopause atau belum haid karena dia di bawah umur, itu namanya tidak sunni, tidak bid'ah. Makanya syarat atau rukun dari calon istri itu tidak ada balik. Syaratnya suami harus balik, tapi perempuan tidak disyaratkan balik. Jadi ada di syarat atau di rukun nikah. Ya di syarat nikah ya. Rukunnya suami istri, yang suami punya syarat sah, yang istri juga punya syarat sah. Di antara syarat sah suami adalah balik berakal, di antara itu dan istri tidak disyaratkan balik berkayu, balik tidak. Itu makanya Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah belum balik. Tapi kalau dijumbo di situ karena tangkok, ya karena tangkok. Si anak mau dulu tuh. Itu sebenarnya produksi itu lah balik tuh. Cuman menurut undang-undang negara awak menikahi perempuan di bawah umur itu tidak boleh. Menikah jual anak tidak boleh. Anak-anak menurut definisi undang-undang di bawah 18 tahun. Itu anak dijual umur. Ya, anak laki-laki umur 7 balik kenapa jangan gitu tuh. Anak ini umur itu. Ya, selamanya di bawah 18 tahun. Hanya di bawah KPI itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu negatifnya. Kalau undang-undang negara kau tidak main kepada syariat. Jadi wak berjuang di sini untuk memperjuangkan itu. Ya, berargumen lawan orang. Anak dilawan orang itu juga pemikirannya. Mudah-mudahan dengan argumen itu hanya bisa mengalahkan itu akhirnya berubah seketek karena dakwah itu menuntut adanya fase demi fase, tahap demi tahap, marhalah demi marhalah. Ya, tidak sekali disambut langsung terjadi itu. Nabi saya tidak model itu dok. Beliau ada tahapan-tahapan, ada proses namanya. Di dalam proses kita harus bersabar. Ya, kita lanjutkan nanti sesudah. Dulu ya. Nama suara. Kita lanjutkan sesudah azan isya. Selanjutnya, setelah talak dilihat dari segi jumlah, kemudian dilihat dari segi bisa rujuk atau tidak, kemudian dilihat dari segi kondisi istri, ada lagi talak ditinjau dari kata-kata yang digunakan. Nah, kalau berdasarkan kriteria seperti ini, ada kalanya kata-kata yang digunakan itu sahih, jelas. Ada kalanya kata-kata yang digunakan untuk mentalak itu kinayah atau tidak langsung, memakai kata-kata sindiran atau samar-samar yang tujuannya memang untuk menjatuhkan talak. Nah, dari segi kata-kata tentu akan dipakai sesuai dengan situasi kondisi. Mungkin kita tahu dia punya sifat kalau langsung-langsung dia merasa namanya tuh sok. Dengan memperhalus bahasa yang digunakan tidak akan membuat dia terlalu sok atau terlalu menolak apa yang disampaikan. Jadi tentu suami yang paling tahu bagaimana sikap atau sifat dari istrinya. Nah, diberikan pilihan-pilihan seperti ini oleh syariat supaya bapak-bapak yang ingin menjatuhkan itu menyesuaikan, dan ketika menjatuhkan pun kita memakai cara yang paling halus. Seandainya istri buka kesempatan harus jale-jale, kasar-kasar lah,
penting jelek-jelek. Nah, tentu bagi perempuan yang tidak bisa dibegitukan, ya responnya tentu tidak akan bisa kita ketahui. Ya, bisa di luar sesuatu yang kita sangka-sangka ya. Nah, sangko emang ngamuk bentuk orang gilo lain seperti itu. Itu dari segi kata-kata yang digunakan. Kemudian yang terakhir, pembahagian talak dari segi cara menyampaikan. Nah, kalau segi cara aku banyak, ada dengan lisan langsung. Lisan itu bisa sharih, bisa kinayah. Ya, talak dengan ucapan. Talak yang disampaikan suami terhadap istrinya dengan ucapan lisan di hadapan istri, dan istri mendengar langsung ucapan suaminya. Nyoba dua sebab tu. Dalam Islam ketika si suami menjatuhkan talak, tidak ada orang memandangnya kecuali istri yang ditalak. Maka dalam agama itulah sesuai, itulah jatuh itu. Tidak ada kewajiban atau syarat memanggil orang supaya menangah awak yang mentalak istri awak. Tidak. Ibu suanta ya bu, abu panggil orang bu, abu mentalak bu, dia lari ledak, ini hilang lah, anak itu. Ya, talak dengan tulisan. Talak yang disampaikan oleh suami dalam bentuk tulisan. Kemudian istri membaca dan memahaminya. Hanya baik kirim SMS tapi pakai huruf singkit-singkit saja. Ya. Talak tu dia baik TL kecilnya tolong dego. Ada kok. Itu nak demo. Kok perlu pakai huruf kapital saja. Boleh jadi. Aku pakai tulisan baik manual maupun pakai alat komunikasi. Ya, lisan itu bisa langsung, bisa melalui alat telekomunikasi. Ya, bisa juga telekonferensi kalau dia banyak meeting ada yang ya. Nah, kemudian talak dengan isyarat. Menggunakan isyarat, ya suami yang tidak bisa bicara sepanjang isyarat itu jelas dan benar untuk maksud talak dan istri paham. Karena mesti jadi lisan. Nah, kalau kemampuan lisannya hilang, dia boleh dengan tulisan. Nah, kemampuan tulisannya juga tidak ada, dia boleh memakai bahasa isyarat yang itu dipahami oleh kedua belah pihak. Dan sampai suami ingin menyampaikan sesuatu dan ditangkap di istri yang ditalak, lain pula. Mencari situasi keadaan ini, dia nak sampai perang isyarat. Kok tak bisa? Hanya mengacetnya bisa menulis. Ya. Nah, kemudian yang kami talak dengan putusan. Suami menjatuhkan talak memakai perantara. Ya, menyangka seperti dia putus kawannya. Kawan aku yang menjadi suami engkau dan menjatuhkan talak dan aku disuruh menyampaikan. Boleh saja. Itu sebetulnya. Ya, talak yang dijatuhkan suami dengan perantaran orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan maksud bahwasannya suami mentalak istrinya. Ingat, yang akan dapat tujuan dan dipercaya. Ya, aku majanku supaya apa tidak melakukan ini. Yang dikejar, Ustaz majan awak cerai kok tidak. Ya, supaya janganlah sabananya awak cerai, pesan kau indah. Supaya jangan berzina di sini. Supaya rumah tangga itu memang di atas rel syariat, tidak mencong-mencong kian kemari. Nah, jadi bisa ingin orang yang dipercaya. Nah, di situ tidak berlaku oleh Ustaz. Wah, kan boleh berbentuk Ustaz untuk mendamaikan dua pihak. Tidak berlaku oleh itu. Nah, kalau dijatuhin cik, sampai dijatuhin cik. Kalau dijatuhin tiga, sampai dijatuhin tiga. Aku contoh cik dia kecil tiga. Ya, inilah dulu keinginan untuk menikahi perempuan tadi. Nah, itu namanya pagar makan tanaman. Musuh kawan saya yang penting dalam lipatan macam-macam itu. Nah, jadi begitu. Ya, dari segi jumlah ada talak 1, talak 2, talak 3. Dari segi disarujuk ada talak raj'i dan ada talak bain. Dari segi keadaan istri ada talak sunni, talak bid'i, ada yang tidak sunni dan juga tidak bid'i. Nah, kemudian dari segi kata yang disampaikan ada sharih, ada kinayah, ada yang langsung jelas, ada yang sindiran. Nah, kemudian yang terakhir pembagian dari segi cara. Ada yang langsung lisan,
Ada yang pakai tulisan, ada yang pakai bahasa isyarat yang jelas maknanya. Kalau talak itu kan memakai lafaz yang jelas makna talaknya. Dia nggak bisa melafazkan, tentu bahasa isyarat yang jelas isyarat talaknya. Atau diutus orang lain dia ingin taluk maraduk-aduk mengeluarkan talaknya. Nah, ada kasus si suami nak taluk langsung mengecek ke istrinya, engkau apa talak si nak taluknya. Anak istri menunggu-nunggu tu benar, dia tahu yo suami kalau digaregak dia tu nak taluknya lah. Sementara kalau badu orang tu serumah, yo kezaliman dan talaknya. Tak ada sakinah mawaddah warahmah tu tak ada. Akhirnya bah, yo cara nak katakan baik pakai suruh orang tu. Ajalihan kenapa orang dia cari. Tentu orang yang dipercaya, orang dakin, aku dapat orang yang dihormati oleh isteri awak tu. Nah, itu aturan Islam tentang rumah tangga, mulai dari mabit sampai mancurnya. Terima kasih orang tuanya. Macam dasar bebek, dasar orang tua saya. Kalau kan dipacik, pacik dia. Kalau kan dilapih, lapih dia. Ketika apa melapih isteri dalam talaknya, itu banyak dia kewajiban yang harus diketahui pasca talak. Supaya kita tidak berdosa, supaya nak melakukan sesuai dengan syariat agama. Itu dalam masalah talak, dia melepas ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau lafaz yang semakna dengan itu. Nah, hukumnya bisa haram, bisa sunat, bisa wajib. Kalau yo-yo, maka jangan awak sampai jatuh ke talak yang diharamkan. Ya, kau dapat dan wajib cik dan sunat cik. Tapi nan banyak dan sunat kau. Ya, dia mencari istrinya dan istrinya dia anggap dapat tuah ke agama, dapat tuah ke perintahnya, sementara perintahnya sendiri dah bertentangan dengan agama. Jadi tergantung kalau lagi mau bersabar merubahnya. Tentu di sisi Allah ada pula dan caranya. Yang penting jangan kita gara-gara tetap dirinya terpengaruh menjadi lebih buruk atau tidak. Jadi perempuan-perempuan yang meminta talak pun ada aturan. Bukan baru suami baru. Jadi suami punya hak untuk mentalak dan hak itu hanya di tangan suami. Kalaupun ada istri mengejar, wahai suami, engkau saya talak, itu tidak bisa. Ya, air dapat keluar dari rumahmu, apa lampu talak? Demi Allah nombor tanah ya serbu betul atau marah. Kalau dalam agama tigo gini tigo rantai bagian dah kejatuhan celah ya. Tiap hari yang mau ditanahnya Ustaz. Abang jatuh tu Ustaz. Ada jatuh ada. Dan kan si setengah saja jatuh. Karena ada menjatuhannya tak orang yang berhak. Berarti kan lama si laki-laki berikut Ustaz kalau nak suku jawabnya lapihan. Tiba dia awak nak suku beko ba'a ingat baru. Kalau dia laki-laki nak sukunya ke istrinya, ada jalan kedua. Kalau Tuhan talak. Kalau padusi nak suku je suaminya, dia suaminya kalau coba empuk minum tak sembahyang dan lain sebagainya. Macam mana? Kita Ustaz lah tak bisa mentalak suami ada dia. Ibu punya letup keluar nama. Khala'ah, menanggakan. Kalau dawat talak tabwih namanya. Balian maharnya jatuhan kamu talak. Jangan pak nak minta talak ke isteri. Ibu kalau nak suku ya bu talak saya bu. Tak bisa. Kuluk kau hanya untuk isteri. Talak tu hanya untuk suami. Siapa nak mengejar kamu benar dia? Laki-laki dah pek talak cik. Manusia dah pek keluar cik. Satu-satu apa minta? Kalau orang emansipasi yang kecil, itu Islam dah adil, laki saya bukan menang dari sebagainya. Tak ada macam sampai selesai. Ya. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami karena menyetujui dan memenuhi permintaan istrinya. Istri meminta. Dengan jalan istri membayar tebusan. Tebusan bisa berupa pengembalian mas kawin atau mahar. Ya.
asal khuluk. Datang seorang perempuan kepada Nabi, sebelum saya durhaka kepada suami saya, pisahkan saya dengannya karena suaminya berwajah buruk namimah. Engkau bersedia mengembalikan mahar? Baru kata itu kebun kurma. Yuk membalikan kebun kurma. Nah, aku pisahkan engkau dengan itu khuluk namanya, permintaan istri. Tapi kalau ibu minta tanpa alasan yang kuat, maka itulah yang diharamkan mencium bau serumur. Jadi khuluk bagi seorang perempuan ada kalanya wajib. Wajib minta dilapih dari ikatan pernikahan. Bila suami tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, sedangkan istri merasa tersiksa dengan keadaan suaminya, nafkah lahir batin tidak bisa nyunagih, sementara istri harap dan merasa tersiksa kalau tidak dapat nafkah. Elok-elok lah lapian tu pendakwa zalim ke istri itu. Nafkah lahir batin. Kalau nafkah lahir ini, itu mulai dari baju, makan, minum, rumah, tempat tinggal. Batin itu kalau dalam kitab fikih, dado dan di luar hubungan, betul? Dado, pasti itu jima. Aku agak aneh kalau ada menafsirkan batin itu ibu agama lah kecil. Jadi dosa saya berhubungan dengan situ aja. Selain ibu agama tapi dia minta haknya sebagai istri. Itu aja kaji kayaknya. Yang itu supaya tahu. Salat dah rajin-rajin, berzikir dah rajin-rajin. Dah baru Nabi majam. Pengenal akidah sebab itu haknya. Entah kau jadi orang Buddha, orang pendeta yang mengharamkan itu. Itu orang tasawuf namanya. Seolah-olah istri meminta haknya lahir dan batin itu tak dunia. Kotor jiwanya. Nah, itu kecil. Apa dan Islam yang menetapkan itu? Kalau itu mengotori maka itu disyariatkan oleh Islam. Walaupun istri itu orang kayu, walaupun istri orang kayu, intinya banyak. Jadi suaminya adalah nafkah lahir batin. Bisa. Karena yang terjadi waktu itu adalah kesaliman. Rumah tangga bukan untuk membuat kesaliman di dalamnya, tetapi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Justru ketika menikahnya semakin jauh kepada Allah. Sebelum menikah ada kesaliman yang dilakukannya, sesudah menikah baru dia boleh zalim. Berarti dia mengerti tujuan rumah tangga itu mana. Rumah tangga pun dakwah biasakan dak tiawa. Aku kalau berumah tangga bebas-bebasnya. Kau pulang jam barai, sudah mau pulanglah. Kau pergi siana, mau payilah. Ya, tapi jangan Allah mau payi bilo pun dengan siapapun, kapanpun, kemanapun. Ayolah, tak ada cara-cara rumah tangga. Itulah rumah tangga yang disuruh dalam agama. Orang dia dulu. Jangan wino versi rumah tangga awak. Salah versi agama dari ini. Akhirnya wino versi. Apabila bermaksud untuk menyengsarakan istri dan anak, itu hukumnya haram. Ibu minta lapih ikatan itu supaya balik dendam ke suami, supaya anak tadi suara anak itu. Boleh bertanggung jawab dok. Boleh cari. Itu yang diharamkan oleh Nabi, bau surga. Ayu mamra'atin, siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'si, tanpa alasan yang kuat, nah maka ketika itu haram baginya mencium bau surga. Tidak boleh sukses. Hukumnya mubah bila ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Tapi kalau boleh itu masih bisa ditahan. Hukumnya makruh bila tidak ada keperluan untuk itu. Hukumnya sunnah apabila kalau dimaksud untuk mencapai kemaslahatan keduanya. Jadi kalau you juga minta jadi alasan awak untuk meminta tadi. Yang sampai awak mengincar itu alasan kuat, ternyata dalam syariat itu bukan alasan yang bisa dipakai. Nah, sehingga mengharamkan kita nanti menikmati surga Allah di hari akhirat. Ayo di dunia awak merasa bebas lapik, tapi di akhirat
kebebasan kita di dunia menjadi penghalang untuk merasakan kenikmatan di akhirat. Jangan sampai model itu. Kau dapat kedua-duanya di dunia, dapat kebahagiaan tanpa terhalang merasakan kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia dengan cara yang tidak menghambat kebahagiaan di akhirat kita dapatkan. Jadi setiap engkau kerajaan di dunia calian, menambah kerajaan kau membuat ambu marasai di akhirat atau tetap dapat rahmat dari Allah. Kalau yo dapat rahmat yo, itulah bahagia dunia dan akhirat namanya. Jadi kalau ingin senang dunia saja, di akhirat tidak terbeli. Jalan dunia buka yo, di akhirat kau terserah. Ya. Kita ada ibu dan di akhirat itu bakalan buat. Akan ada orang kecil. Bu, kalau orang puasa dia buka aja lapan nasi. Kalau yo musafir saja, orang yang dah wajib puasa atau orang yang memang puasa. Menusu namanya tu ikut memfasilitasi orang untuk mengingkari atau bermaksiat, durhaka kepada apa yang Allah wajibkan. Menusu tu. Jadi cari ada menusu tu para ada kita jalani sajalah. Oh. Kalau mak ni nyoso ngecek. Ya kau jalani dia dah pergi cuba bakar tangan tu. Jalani sana kalau telok tu. Ya kan acok di TV dia tu. Kita jalani saja, inilah yang terbaik. Ini kan ada buruk balik. Ya kau ujian dari Allah, ini kan juga masih ada. Dah sampai azab ni yo. Ada ujian dia cek itu. Ada. Ya suruh mana sok tangguh. Kula azab tu. Kalau azab anti sana beriman leh. Jadi orang kafir selawat. Wala beriman kan azab dia. Tak ada untuk orang beriman tu azab. Untuk orang beriman tu elok sebenarnya kan itu kecil Nabi. Ajar bagi amri mukmin. Awak kau beriman ke Allah masa bersangka ke Allah. Allah menjatuhkan asap untuk membawa sengsara untuk tidak. Allah magi aku supaya iman awak naik kelas. Ya semakin kadang bencana yang ditimpukan, semakin besar ujian yang diberikan, berarti semakin tinggi keimanan. Karena ujian sesuai dengan tingkat keimanan. Apa itu cara fikir orang beriman? Kalau banyak orang sangka ke Allah, akan luar dari memberinya azab dari Allah. Dah. Yang diazab Allah tu orang tidak beriman. Artinya ketika mengecek model itu tidak ada keimanan dalam dirinya. Katakanlah ada yang sabar. Itu nak membedakan orang beriman dan tidak beriman. Jadi hukum khuluk manusia nak minta supaya diceraikan, lalu ditakwih. Biasanya tebus saja mahar yang diberikan. Maka untuk membuat manusia tadi nak namuah minta cerai, dia mahar tinggi-tinggi. Dia mobil mewah. Dia rumah mewah. Sudah tu laki-laki sudah majak mahal tinggi-tinggi model tu, hanya bayar selingkuh. Yang bayar perangai. Awak dia tak ke dunia aja setiap kalau mau minta tentu tu lah beko. Kalau mau minta tu mah dia orang macam. Nah akhirnya nyapa biasa suaminya model tu. Tu dah eloknya majak mahal tinggi-tinggi model tu. Kalau di negara-negara teluk, salah satu cara untuk menghalangi perceraian yang diminta oleh istri, dia mahar tinggi-tinggi. Tapi cilaka kalau terlampau murah tu lah, dia sebab tak keluar saya. Kalau model kau apa cerai senang tu? Balian mas kawin aku, ambillah pihak sembahyang tu macamnya. Murah makan. Ada gunung ada. Itu makanya ada orang yang cak tinggi. Istri itu atau fikir yang terminta itu. Tapi Nabi kalau menganjurkan yang paling besar berkahnya, yang paling ringan dia. Nah itu khuluk namanya. Nah kemudian terakhir pasak. Kalau pasak ini suami bisa pakai, istri juga bisa pakai. Nah pasak adalah jatuhnya talak oleh keputusan hakim atas dasar pengaduan istri. Setelah hakim mempertimbangkan kelayakannya, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak. Suami lah babai ulang. Ibu mencaliak dalam agama pun tak bisa lah jadi imam. Ketika tu ibu minta lapis lambai elok, kecil suami tu tak bisa, tak akan boleh lapis salam mulia.
Ketika itulah pakai fasakh ibu melapor ke hakim. Hakim pasti bertanya kenapa minta diputuskan. Di situ ibu agilah alasan-alasan, bukti-bukti yang jaleh. Ibu boleh melakukan itu apabila ada aib atau cacat pada salah satu pihak. Cacat yang biasanya dia para pihak. Kalau di orang Yahudi 3 tahun dah punya anak, betul telah cik. Karena ada orang Yahudi, ini Muslim tapi perang Yahudi lebih. Kami nanti berusia 5 tahun dah pernah hamil-hamil. Cara yang sudah tu cik kalau mandi nyawa saja. Perang Yahudi, perang orang Jahiliyah. Keciknya anak tinggal dalam duit, Allah nama dia. Bau sauna tu hari dah cik Allah dah. Kalau mak nawak saya kecil. Itu nawak kecil pihak ketiga 2 tahun menikah. Steril dah. Dah subur dah. Cari anak tu. Ini dah ni kok. Dan suami isteri ku senang-senang. Dapat ada alhamdulillah. Tak dapat dia pacaran lawak sampai mati. Apa itu? Ada masuang-masuang tadi. Dia ada mungkin perasaan tidak suka. Cemburu dia. Anaknya dalam dia sayang kayak dia. Ya, sayang tu kan tak bisa dibagi-bagi sama cerita tentang. Mak, tenang mak ya. Kalau menikah 60% untuk apa? 30% bagi dia. Tenang tu, keceknya bagi aku. Salah yang dilakukannya syariat tidak membantah. Biasa. Pasti ada kebaikan di sini. Makanya syariat tidak membantah, tidak melarang. Jadi kalau ingin memperbaiki keluarga, kalau ingin masyarakat elok, menegakkan syariat dalam negara, kalau keluarganya sendiri tak tegak di sini, balik. Nang kitik saja tak tegak dah. Ingin dah kadang atau mau kosong. Sambil jalan keluarga diperbaiki, masyarakat diperbaiki, baru bagus. Jadi terdapat aib atau cacat pada salah satu pihak, ada punya penyakit menular. Sudah menikah baru tahu ternyata suami atau istri itu punya penyakit HIV lah, apa lah, dan berbahaya ketika melakukan hubungan. Itu diterima. Itu maslahat lebih kadang di sini. Suami tidak mau memberi nafkah. Maka nak mau apa bagi nafkah? Istri yang gajinya lebih tinggi pada mbok. Ada besar itu. Ada di sana Pak penjawab rumah tangga itu kan suami istri. Masa awak senang melakiti istri awak tentu harus satu tolong. Dia kan satu tolong dari rumah awak. Kemudian tu, dah ada cerita benda tu dalam Islam dah. Kalau bercerita dalam agama, dah ada cerita benda tu. Dah ada apa boleh menuntut ke istri supaya dia wajib belum mengeluarkan nafkah? Dah boleh. Nafkah itu hak istri untuk memuliakannya, bukan untuk menghinakannya. Nafkah itu jadi alasan kenapa kita jadi kepala. Kalau nafkah itu tidak diberikan, hilanglah alasan kita jadi kepala keluarga. Nah, ada orang yang menggiring kepada opini yang agak aneh. Nafkah pun nak mesti harta. Lihatlah kita fikir, ada tak yang mengejar nafkah ku ilmu pengetahuan? Tak ada. Nafkah ku pasti ceritanya makan, minum, baju, tapi tidak. Kalau nak harap tu itu cerita lahir dia. Sehingga dia merasa aman, menyaman, nyopai atau istri tinggal tanpa bekal. Lalu istri bersabar. Ini mau sabar, ini ada masalah. Tapi kalau ini misalnya minta haknya, tak sabar dia, ini berhak. Ini berhak. Itulah resiko akad yang sah. Kalau nak kata panwi tujuan dulu daripada membuat zalim. Kezaliman itu kegelapan di hari akhirat. Jadi suami tidak memberi nafkah walaupun istri orang kaya. Tentu apa bagi nafkah sesuai kemampuan apa. Nah, laki-laki naklah bau sau karih. Ternyata hasilnya kurang tua.
si istrinya berang-berang tu, awak khawatir istri model itu termasuk kategori yang tak pernah cukup dia gih suaminya dan kecil Nabi penyebab terbanyak perempuan masuk neraka ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tak pernah puih dia gih suaminya. Nah, apa dan punya kemampuan berlebih gaji 1M satu bulan, tapi malah dua istri sama seorang yang bergaji 1 juta sebulan, tu cilak kosong ni nama dia tu sampai di ini sesuai dengan kemampuan awak yang standarnya dah sama dah sama. Kecuali istri awak memang ingin berhebat, tak usah segitu, yang lain disimpan saja, sudah. Makanya dalam Islam uang itu masing-masing. Suami punya uangnya sendiri, si istri punya laci lagi surang pulau. Dan laci bersiko diisi di suaminya, bukan ini orang mengisi sudah. Apa itu? Kalau you juga satu ibu sukarela, no? Dan suami harus tetap dalam hatinya, kewajiban aku Allah yang menetapkan menjalankan itu adalah ibadah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga menganggap itu bukan pendekatan diri ke Allah, padahal itu menjalankan perintah Allah. Jadi seperti itu. Kemudian mengumpulkan dua orang saudara menjadi istri. Aku minta cara ibu, ya dia boleh nikahinya belum? Itu harus lapis salah satu. Jadi meninggal salah satu, itu lain. Dia nama masalah. Kedua-duanya jadi istrinya ketika kedua-duanya masih hidup. Ada kok, cuman dia jarang terjadi. Tak diekspos. Ya, tak heboh orang. Karena pelakunya bukan ustaz. Coba ustaz pelakunya. Oh, lah heboh dengan istrinya. Nah, penganiayaan KDRT yang kelima suami murtad atau hilang tidak jelas limbahnya, entah hidup entah mati. Nah, kalau dengan usaha maksimal dihubungi kemana-mana dicari sudah bertahun-tahun bahkan hampir puluhan tahun, tak cuma cogok-cogok, mintalah ke hakim surat kematian suami awak, atau namanya kematian secara hukum. Walaupun hakikatnya kok awaknya masih ada, tidak ada jalur ada. Lain kalau ibu menunggu sampai suami yang tak jalur dia mati itu pulang, lain itu pulang. Tunggulah. Di serupa pertanyaan Umar ke anaknya Hafsah, marahlah maunya pada situ di samanahan itu 3 bulan katanya. Makanya jangan apa-apa berjanji menjauhi istri lebih dari 3 bulan. Ada jujur merusak itu. Itulah perzinaan dan lain sebagainya, cari pasangan lain dan lain sebagainya. Jadi 5 itu alasan terdapat aib cacat pada salah satu pihak, suami tidak mau memberi nafkah, lalu diminta dilepas baik-baik, dia tidak mau, mengumpulkan 2 orang saudara jadi istri, dia awak ini nyampa bini pulau, kakak awak ini nikahi pulau, sudah, awak minta lebih. Nah, penganiayaan yang berat pada fisik KDRT. Tapi kalau istri tidak sembahyang, ditakut dia lakinya, atau melaporlah ke polisi, KDRT Pak lah itu, kamu sembahyang lakuannya, janganlah, itu nak suruh tu. Karena Nabi kan nampak di dalam Al-Quran, bagian nasihat elok-elok. Al-Hajar fil Madaji' pisah ranjang. Lah bagian nasihat ustaz. Masuk kalian, masuk kita, keluar kita lah. Kalau lewat sana wah, kau nak masuk setelah momentul. Malah dia keluar balik. Tuak pisah ranjang. Itu mana kendaknya? Aku lah ada nusus namanya. Perbuatan menyeleweng dari istri dan nampak oleh suami, baru main pukul. Tapi kecewa balik, pukulan itu bukan melampiaskan sakit hati, litadib untuk menunjukkan rasa sayang. Cobalah pukul cie untuk melampiaskan sakit hati, dan cie memukul untuk menunjukkan sayang. Sama atau tidak? Cobalah pukul. Coba dah. Ayo bandai.
itu bisa dipakai oleh suami dan istri. Jadi tidak ada ketimpangan. Ya, suami punya hak talak, istri punya hak bolong. Kalau tidak ada fasah, jalan kedua. Nah, disitulah ya dipersulit perceraian. Kalau memang ujung-ujungnya tidak menegakkan syariat Allah lagi, ya mau apa lagi? Bubar saja. Mudah-mudahan dengan pasangan yang lain bisa kita dengan pasangan tersebut lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna dari talak. Kemudian hukum talak, syarat dan rukun dari talak, kemudian pembagian talak dari beberapa segi, mulai dari segi jumlahnya, kemudian boleh rujuk atau tidak, kemudian dari bagaimana kita menggunakan kata-kata langsung atau tidak langsung, kemudian cara yang dipakai, lisan-lisan atau isyarat, kemudian mentalak dalam kondisi istri yang bagaimana. Kemudian pasang memang kalau talak tebus, istri minta kepada suami untuk diceraikan. Ya, dengan konsekuensi kembalikan apa yang sudah diberikannya. Tapi kalau si suami mengatakan ambil sajalah, ya, ada positifnya tinggi maharnya, ada lo negatif kalau mahar tinggi. Makanya di negara-negara teluk, ya sakit kepala pemuda-pemuda itu frustasinya. Karena kalau menikah maharnya terlalu tinggi. Tiba dawat terlalu rendah, itu betul. Ya, biar Al-Quran itu sedikit sebuahnya. Awak dan ingin takui ke Allah dalam membuat rumah tangga sehingga dan dijalankan apa yang diperintahkan, yang dilarang tentu kita jauhi. Kemudian fasakh, itu talak yang dijatuhkan oleh hakim. Nah, yang dijatuhkan oleh hakim semuanya adalah talak tidak kecil atau batin sughra, yang suami istri bisa langsung kembali tanpa si istri harus menikah dengan laki-laki lain. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu tentang masalah talak, ya, khulu dan fasakh. Yes. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan pertama, ya, dia yang datang terlambat tadi bukan suaminya lagi. Itu gunanya ada ulil amri itu walaupun awak nak suku kemarah. Itu negeri pacis aturan. Nyoba aturannya bisa pakaikan kau. Nah, ini bisa dengan keputusan hakim. Kan keputusan hakim itu wajib dijalankan. Keputusan hakim adalah si istri sudah lepas dari suaminya dengan alasan suaminya tidak jelas beritanya di mana, dan waktu untuk menunggu itu sudah lewat dari batasnya. Bahkan dalam menikah itu ada sigat taklik namanya. Ada berita 6 bulan saja, otomatis dapat perwakilan ke hakim dari suami untuk menjatuhkan talak satu. Ketika talak satu jatuh, masuk iddah datang. Selama masuk iddah tidak datang rujukannya, sudah jadi talak tiga. Tidak boleh. Nah, kini datangnya, ya, tidak boleh datang. Ya, karena tinggal lapik. Datu kecil itu, ya, itu sinetron itu kalau dia ada sabar menunggu daya. Awak manusia tidak jadi berita itu nabi membuat orang gelisah dibanding jadi beritanya oleh ulama. 10 tahun lebih jadi tidak ada. Kau tidak jadi hantar di pantai di tempat ada nabo manusia normal. Ya, bolehlah punya anak, si anak kan mengayomi dan lain sebagainya. Taruhlah manusia tadi kerajaan anaknya siapa itu? Kalau yang punya suami-suaminya cari anaknya dan istri tadi menjaga anak. Nah, jadi tetap, ya, tidak bisa datang kalau tadi bentuk-bentuk ya. Oh, ini sumpah sini mati di bawah pohon listrik, terserahlah. Pohon listrik. Ada cerita pada. Jadi hukum itu jadi.
Nah, sebelum hukum itu kedua, penyebabnya harus cari dulu, supaya jangan ada keraguan hakim tadi mengeluarkan putusan. Nah, jadi si istri sudah sah dengan suami barunya, yang suaminya yang tidak ada kabar berita sudah sah, bukan suaminya. Nah, itulah kekuasaan hakim. Nah, itu model itu. Ya, nah, kemudian yang kedua, menikah dengan di luar 3 agama samawi. Nah, ketika itu nikah sah. Nah, sudah tuh di dalam rumah tangga masa Islam, haruskah diulang nikahnya? Ia sendiri tidak menikah, dia masih itu sebenarnya. Ya, karena otomatis tidak diterima. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia nikah sama-sama ajaran Islam. Sudah tuh di pertengahan jalan murtad suaminya, maka otomatis batal tuh akad nikahnya, asal mah hubungannya juga zina lah tuannya. Atau dia menikah dalam keadaan beda agama. Nah, ketika itu beberapa lama berjalan masuk Islam lah dan tidak Islam tadi. Apakah sah nikah tu? Ya tidak sah juga. Kalau akad yang sah belum ada selama umur. Maka dia kamu di undang-undang wak sampai kini nak mengakui pernikahan beda agama. Maka dia kamu wadani yang buatan manusia, dia kamu dan samawi saja tidak diakui itu antara Islam dan Nasrani. Nah, jadi tidak ada akad maka itu bukan dinikah, balik memang menikah dari awal. Nah, tapi nanti kerajuan sebelum itu dia berzina karena tidak ada penghalalan. Akad itu kan untuk menghalalkan berhubungan anak itu. Nah, jadi sebenarnya ini sendiri alun halal lain. Dengan masuk Islamnya, itu tidak otomatis halal dong. Harus ada akad yang menghalalkannya. Karena akad ketika beda agama tidak dianggap sah. Ini seperti itu. Ya. Yang mana? Ya, anaknya itu dinisbatkan ke ibunya. Ya. Ajang dibuih apanya di belakang pernikahannya tidak diakui. Nah, itu kan diperjuangkan di orang liberal itu di Mahkamah Konstitusi. Dan 3 kali KO atau besok mungkin Solo dia itu. Alasan muslim itu orang muslim dengan muslim menikah, muslim dengan muslim menikah. Alasan muslim itu orang menikah, dia tidak menikah. Alasan muslim itu anak dari akad nikah yang sah, juga anak dan di luar pernikahan yang sah. Alasan muslim itu. Nah, kalau lasamu sedoyo terus zina jenika, ya lasamu godok jo kotoran kudo, ya kacau dengan itu macam itu. Nah, di situ butuh pejuang-pejuang yang membantah di mahkamah. Ya, awak di jalan boleh melakukan aksi menunjukkan apa silakan. Aku pak lawan dalam masalah itu. Ya, di jalan tu perbedaan baju dan sebagainya. Ya, karena mereka dirusak orang itu memang tunggak dari masyarakat, yaitu keluarga. Nah, jadi non-muslim menikah dengan muslim tidak ada akad yang sah. Sesudah sebulan masuk Islamnya tidak juga sah itu, kecuali dia menikah dan hubungannya telah terjadi dianggap perzinahan. Nah, menikah dalam keadaan Islam sudah murtad memang sempurna terjadi, maka otomatis akadnya yang awalnya sah menjadi batal dan hubungan serumah yang mereka lakukan dianggap kumpul kebo atau perzinahan. Nah, makanya tidak ya, jadi perzinahan itu bisa memang tanpa ada ikatan sama sekali, bisa itu perzinahan itu sesudah ada ikatan tapi disangkut itu sah padahal tidak sah. Nah, maka perlu awak mengetahui mana yang sah, mana yang tidak sah. Nah, batasan-batasan sah yang tidak sah itu wajib Bapak Ibu ketahui supaya tidak jatuh kepada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.